Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu arkanis shalah wa wajibatiha. Ya, bab penjelasan tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya. Ya. Di dalam bab ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan memberikan kesimpulan ya serta ulasan dari apa yang telah lalu. Jadi kesimpulannya dalam salat itu, dalam salat ada rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban dan ada sunnah-sunnah. Ini harus dibedakan. Ya, sekaligus sudah kita pelajari sebelumnya syarat-syarat salat ya. Jadi 4 hal sudah kita kenal. Syarat, rukun, wajib, dan apa? Sunnah. Kalau syarat itu, ya, syarat, kapan dia lakukan ini bisa membatalkan sholatnya ya. Hanya saja ada rincian-rincian dalam masalah, ada udurnya, tidak sengajanya, berkaitan dengan syarat. Dan syarat ini kaitannya di luar sholat. Dia di luar pelaksanaan sholat itu. Ya. Kalau rukun, hal yang wajib dalam sholat, tapi berkaitan dengan perbuatan apa? Salat tersebut. Syarat salat wudu misalnya, bertaharah. Jelas ya? Taharah di luar dari salat, sebelum pelaksanaan salat. Iya. Syarat salat menghadap kiblat. Menghadap kiblat di luar pelaksanaan salat. Tapi rukun salat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagian dari apa? Bagian dari salat. Jelas ya? Ya, kalau kewajiban salat dia di bawah rukun. Dia di bawah rukun. Akan dibedakan nanti oleh Ibnu Qudamah di akhir bab nanti perbedaan orang yang meninggalkan rukun dan wajib. Kalau sunnah itu selain yang wajib dan selain yang rukun disebut apa? Disebut sunnah. Dan yang paling banyak dalam solat adalah sunnah-sunnah solat. Jadi mudah saja setelah kita paham semuanya sifat solat Nabi dari awal sampai akhir. Sifat solat Nabi ini cuma ada 3. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Pelajari apa yang rukunnya, pelajari apa yang wajibnya, selebihnya adalah apa? Selebihnya adalah sunnah. Ini kaidah mengukur. Ya. Sehingga seorang itu kuat di dalam pelaksanaan sholatnya. Ya, jadi kalau terjadi keraguan, dan ini penting ya, akan datang pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, yang mana yang dia lakukan sujud sahwi di situ karena dia tinggalkan kewajiban. Yang mana yang kalau dia tinggalkan rukun, dia harus berdiri menambah kemudian sujud sahwi. Nah, ini semua pemahaman harus dibangun di atas pengertian dan seseorang mengetahui mana yang merupakan rukun sholat, mana yang merupakan kewajiban, dan mana yang merupakan sunnah. Jelas ya? Ini mana pentingnya pembahasan ini. Baik, dalam bab ini kita fokuskan pembahasan pada 7. Ya, pembahasan. Pembahasan yang pertama definisi rukun-rukun salat. Saya sudah terangkan apa yang berkaitan dengan masalah rukun secara umum. Dan arkanus salat itu jamak dari rukun. Rukun secara bahasa sisi yang terkuat pada sesuatu. Secara istilah rukun itu adalah hal yang salat tidak akan menjadi syah kecuali dengannya. Iya. Apakah ditinggalkan sengaja atau ditinggalkan karena lupa. Itu rukun. Jadi kalau dia sengaja meninggalkan, ya batal salatnya. Lupa dia tinggalkan, batal juga salatnya. Baik. Kalau wajib dalam salat adalah hal yang diwajibkan. Ini pembahasan yang kedua ya, definisi kewajiban-kewajiban salat. Dia dari hal yang wajib. Ya. Mesti dia datangkan. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Kalau dia tinggalkan tidak sengaja, dia tinggalkan karena lupa, salatnya tidak batal. Tapi harus dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Harus dia tutupi kekurangan itu. Kewajiban salat yang dia tinggalkan karena lupa, dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Iya. Baik, pembahasan yang ketiga, rincian 12 rukun salat secara global. Ibnu Qudamah menyebutkan 12 saja ya. Sebagian ulama menyebutkan berapa? 14. Ya, tapi tidak ada masalah. Kita lihat dulu hitungan siapa? Hitungan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata arkanuha 12. Rukunnya ada 12. Yang pertama al-qiyam. Yang pertama berdiri. Ya. Berdiri ini di sebagian nuskha ditambah ma'al qudrah. Berdiri apabila mampu. Dan ini sudah kita terangkan ya hadits Imran ibn Husain. Salli qa'iman. Salat kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jamb. Kalau tidak mampu maka berbaring. Ya riwayat Al-Bukhari. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Iya. Yaitu bertakbiratul ihram. Ini disebut dalam hadits al-musi' salatuhu. Ya, akan kita sebutkan nanti konteks lengkapnya.
Dan disebutkan juga dalam hadits Ali bin Abi Thalib. Tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah apa? Takbiratul ihram. Ya, Ibnul Qayyim punya pembahasan yang sangat indah ya dalam menjelaskan hadits ini di kitab beliau Tahdhibus Sunan. Dan beliau terangkan bahwa siga ini dari siga yang menunjukkan al-hasr yang sangat mendalam. Pembatasan. Yang menunjukkan yang akan disimpulkan darinya bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun yang sangat penting di dalam salat. Rukun yang sangat penting di dalam apa? Di dalam salat. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, kata beliau wa qira'atu al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sudah berlalu ya, hadits Ubadah bin Samit. Iya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang keempat, war ruku. Adalah ruku. Iya. Dan ini sudah berlalu bersama kita di dalam hadits al-musi' salatuhu. Ya, kemudian yang kelima warraf'u minhu, ini i'tidal. Ini rukun yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam wasujud ala sab'atil a'dha. Sujud di atas 7 apa? 7 anggota. Ya, sujud di atas 7 anggota ini sebagiannya menghitung dengan 2 rukun. Jadi sujudnya 1, ya, di atas 7 anggota dihitung 2. Ya, jadi kalau dihitung 2 berarti 13 semua ya. Baik. Yang jelas sujud di atas 7 anggota ini diperintah oleh Nabi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa bentuk sujud haruslah dengan di atas 7 apa? 7 anggota sujud yang telah kita rinci. Nah, yaitu dahi bersama hidung, 2 telapak tangan, kedua lutut dan kedua apa? Ujung kaki. Nah, berikutnya yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh ya, di hitungan Ibnu Qudamah yang ketujuh, wal julusu anhu. Ya. Duduk dari sujud. Ya, ini yang dimaksud duduk antara apa? Antara 2 sujud. Juga rukun. Yang kedelapan wa tu'maninatu fi hadhil arkan. Yang kedelapan tumakninah dalam rukun ini. Tumakninah. Ya, apa artinya tumakninah? Tumakninah itu artinya dia berdiam sejenak. Ya. Berdiam sejenak setelah apa? Setelah tulang berada di posisinya masing-masing. Jadi kalau ruku, ya dia ruku di posisi ruku yang telah kita terangkan tadi. Di posisi dia sudah 90 derajat, posisi 90 derajat, tangannya di atas lutut, dia renggangkan jari jemarinya, dihamparkan tangannya, dia tekuk sedikit, kemudian punggungnya lurus. Maka dia di atas posisi ini berdiam walaupun sejenak. Itu dinamakan tumakninah. Berdiam walaupun sejenak dinamakan apa? Tumakninah. Demikian pula ketika dia i'tidal. Ya, dia berdiri lurus dulu. Kembali tulang ke posisinya masing-masing lurus. Dia berdiam walaupun sejenak, itu namanya tumakninah. Namanya apa? Tumakninah. Demikian pula ketika sujud, duduk di antara 2 sujud yang kedua harus ada tumakninah. Berdiam walaupun sejenak. Ya, karena itu batal salat sebagian orang. Ya, Masya Allah, ruku, Allahu Akbar ruku. Belum sampai. Ya, dia ruku, sudah naik lagi. Tidak. Allahu Akbar. Belum lagi berdiri, sempurna i'tidalnya, sudah takbir lagi untuk sujud. Ini tidak ada apa namanya? Tidak ada tumakninah. Dan ini batal salatnya. Sebab dia meninggalkan apa? Rukun salat. Baik. Dan dalil tentang tumakninah di sini, ini diterangkan dalam hadits al-musi' salatuhu. Ya, konteks haditsnya begini. Dari Abu Hurairah, ya, seorang lelaki masuk ke masjid lalu salat. Kemudian dia datang kepada Nabi memberi salam. Maka Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, "Irji fasalli fa innaka lam tusall." Kembali kamu, salat lagi. Kamu tadi belum salat. Ya, jadi orang ini tadi bergerak melakukan perbuatan salat yang diyakini oleh Nabi belum dianggap apa? Belum dianggap salat. Kembali lagi, kamu belum salat. Orang ini kembali, dia sholat seperti sholatnya yang pertama, lalu datang lagi, Nabi menjawab salamnya, dan beliau berkata, kembali, kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia mengucapkan hal itu, dia melakukan hal itu. Akhirnya dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, ma uhsinu ghairu hadza, ma uhsinu ghairu hadza. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, saya tidak pandai sholat kecuali seperti ini saja. Iya. Palim nih, karena itu ajari saya bagaimana cara sholat. Maka Nabi pun mengajarinya.
Inilah yang dikatakan orang yang jelek dalam apa? Salatnya. Ya, walaupun dari sisi penggunaan ya kata ya, al-musyi' salatuh ini itu istilahnya ya di kalangan ahli fikih. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik penggunaan ini. Ya, kata beliau afdalnya tidak dinamakan seperti itu sebab sahabat ini tidak berbuat sengaja. Ya, sehingga dikatakan dia berbuat jelek. Ya, tapi harusnya dikatakan orang yang keliru dalam salatnya. Ya, tidak sengaja. Ya, tapi ala kulli hal ini hadis sudah terkenal di kalangan ahli fikih dengan nama itu. Ya. Maka Nabi pun mengajarkan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa pengajaran Nabi di sini beliau mengajarkan salat yang dengan pengajaran ini akan membenarkan apa? Salatnya. Karena itu banyak dari pengajaran salat di sini dijadikan oleh para ulama sebagai rukun apa? Rukun salat. Ya, walaupun tidak mesti setiap rukun salat dikatakan rukun harus terdapat di hadits apa? Al-musyi' salatu, tidak mesti. Ya, mungkin saja dia bisa syah di dalam riwayat yang lain. Baik, kata Nabi idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat. Ini syarat berdiri ya. Fakabbir, lakukan takbir. Ini baca takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Diterangkan di riwayat yang lain bahwa bacaan di sini adalah apa? Surah Al-Fatihah. Ini sudah 3. Ya. Tsumma rka', kemudian ruku'. Ini rukun ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tumaknina ruku. Disyaratkan apa? Tumaknina. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian i'tidallah, berdiri. Sampai kamu berdiri sempurna. Ini tumaknina apa? Berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Sampai kamu tumaknina sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit lagi. Sampai kamu tumaknina duduk antara dua sujud. Tsummaf'al fi dalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salatmu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi kesimpulannya rukun yang ke-8 tumaknina pada seluruh rukun yang telah berlalu. Rukun yang ke-9 tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir. Karena tasyahud awal itu bukan rukun, dia masuk di dalam apa? Kewajiban, akan datang nanti penjelasannya. Yang rukun di tasyahud akhir saja. Nah, baik. Kemudian tasyahud akhirnya rukun ya. Ya, tasyahud akhirnya rukun. Sebab Nabi SAW mengajarkan ini seperti mengajarkan apa? Al-Quran. Dan ini tidak pernah ditinggalkan. Menunjukkan rukunnya. Kemudian yang ke-10 wal julusu lahu. Duduk tasyahud akhirnya. Jadi bacaan tasyahud akhir. Yang ke-9 bacaan tasyahud akhirnya. Afwan ya, saya luruskan tadi ini ya. Yang ke-9 bacaan tasyahud apa? Akhirnya. Dan yang ke-10 duduknya untuk tasyahud akhir. Jadi beda antara bacaan dan beda antara apa? Duduk. Baik. Dia duduk tasyahud akhir yang ke-10. Nah, dan ini semuanya dari hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian yang ke-11, salam yang pertama, wa taslimatul ula. Salam pertama. Jadi dihitung rukun adalah salam apa? Pertama saja. Salam yang kedua, apa hukumnya? Hah? Ada 3 pendapat. Ya. Ada yang berpendapat rukun, salam yang kedua juga. Ada yang berpendapat wajib, dan ada yang berpendapat sunnah. Ya. Pokoknya di sini telah syah dari Nabi, beliau hanya salam sekali saja. Assalamualaikum. Jadi kalau setelah syah beliau hanya salam sekali, berarti salam yang kedua wajib atau tidak? Hah? Tidak wajib, apalagi rukun. Jelas ya? Karena Nabi mencukupkan dengan 1 kali apa? 1 kali salam. Menunjukkan bahwa yang rukun cuma apa? Salam pertama saja. Karena itu kalau misalnya ada yang sholat, ya, dia sudah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru mau salam yang kedua, keluar angin. Ya, sholatnya syah atau tidak? Sholatnya syah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-12, wa tartibuha ala ma dzakarna. Ya, ini yang ke-12, mentartib. Melakukannya secara berurut. Ya, tertib dalam rukun itu. Jadi mulai dari berdiri, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Alhamdulillah. Baik. Jadi harus ditertib. Kalau ada yang sujud dahulu kemudian dia berdiri, ya, atau dia
ruku dahulu atau dia sujud dahulu kemudian dia ruku, ini boleh atau tidak? Jawabannya ini membatalkan salatnya sebab dia tidak tertib. Jadi harus secara berurut. Ini 12 rukun. Ya, disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau kita pecah dengan tadi di sujud terbagi 2 ya. Sudah menjadi berapa? 13. Dan akan datang nanti di pembahasan tentang membaca selawat. Apakah dia wajib atau rukun? Sebab Ibnu Qudamah menghitung selawat di mana? Menghitung selawat di kewajiban. Ya. Dan sebagian ulama menghitungnya di rukun. Kalau dihitung di rukun maka dia menjadi 14. Ya walaupun sebenarnya ini memang posisi agak rumit ya berkaitan dengan selawat ini. Ya. Karena dalil-dalil ya mungkin menunjukkan maknanya kewajib dan mungkin menunjukkan kemana? Kepada rukunnya. Baik, akan kita bahas pada tempatnya. Selesai sudah berkaitan dengan rukunnya. Kata Ibnu Qudamah menyimpulkan. Iya. Ini pembahasan yang keempat, bila rukun salat ditinggalkan. Kata Ibnu Qudamah, "Fahadhil arkan la tatimmu shalatu illa biha." Ini rukun-rukun. Salat tidak syah kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Iya. Jadi kalau ditinggalkan akan membatalkan apa? Membatalkan salat. Berikutnya rincian 7 kewajiban salat. 7 ini dalam hitungan siapa? Hitungan Ibnu Qudamah. Tadi sudah kita terangkan ada 2 kewajiban, tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Nanti saya tagih ya, ada 2 kewajiban saya terangkan tadi di pelajaran. Ya. Bahwa itu wajib dan 2 kewajiban ini tidak disebut oleh Ibnu Qudamah. Perhatikan baik-baik, nanti saya tanya sebentar. Ya. Kata beliau wajibatuha sab'ah. Ya. Kewajiban salat ada berapa? Ada 7. Ya. Yang pertama at-takbir gairu takbiratul ihram. Takbir selain dari takbiratul ihram. Ini yang disebut dengan takbir apa? Takbir perpindahan, takbir al-intiqal, takbirat al-intiqal. Dan hukumnya wajib. Ya. Sebenarnya takbir itu ada 3 semuanya. Ada 3 jenis takbir dalam salat. Pertama ada takbiratul ihram, ini hukumnya rukun ya. Yang kedua takbir perpindahan, ini hukumnya apa? Wajib. Dan ada takbir yang ketiga, takbir bagi masbuk. Ya. Hukumnya sunnah. Jadi masbuk dia masuk salat. Dia dapati imam sedang ruku. Maka kewajiban yang pertama bagi makmum adalah apa? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya. Setelah itu disunnahkan, dia takbir lagi yang kedua untuk apa? Untuk rukunya. Tapi sunnah saja. Ya. Kalau dia tidak lakukan, tidak apa-apa. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu ikut ruku, tidak apa-apa. Jelas ya? Hanya disunnahkan. Jelas sampai sini? Ya, tapi dari kesalahan biasanya ada yang Allahu Akbar takbiratul ihram, dia letakkan dulu tangannya di mana? Di dada. Kemudian dia takbir lagi ikut. Nah, ini keliru ya, sebab dia kalau dia letakkan tangannya di dada, ini artinya dia menyelisih imam. Imam sedang rukuk, dia mau berdiri. Ya. Dan ini keliru ya. Karena itu dia hanya takbiratul ihram, kemudian dia takbir sekali lagi untuk ikut langsung. Sebab takbiratul ihram pembuka salat. Pembuka salat. Baik. Kewajiban yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wat tasbih fis sujudi war ruku'i marratan marrah. Ya, membaca doa sujud dan ruku' sebanyak sekali. Dibahasakan dengan tasbih karena doa yang dipilih oleh Ibnu Qudamah apa? Subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim kalau ruku'. Jadi pakai subhanallah di depan karena subhanallah makanya disebut oleh Ibnu Qudamah dengan nama apa? Tasbih. Ya. Dan yang benarnya tidak harus dia baca tasbih. Yang benarnya doanya yang dia baca. Doanya kadarnya berapa? 1 kali yang dia baca. Dia baca 1 kali. Baik. Iya. Dan kalau dia membaca subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, itu dia sudah bertasbih. Kalau dia baca subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka Allahumma gfirli, itu juga ada apa? Ada mana tasbihnya. Nah, dan ini dikatakan wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka beliau katakan jadikan itu di ruku kalian. Karena itulah disunahkan membaca subhana rabbiyal azim. Ija'aluha, itu perintah ya, ija'aluha, dan perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Ketika turun sabbih isma rabbikal a'la,
Nabi katakan, biarkan di sujud kalian. Karena itu dibaca di sujud, subhana rabbiyal a'la. Jelas ya? Berikutnya kewajiban yang ketiga, wat tasmi' wat tahmid fi raf'i minar ruku'. Ini pada i'tidal membaca sami Allahu liman hamida. Iya. Bagi imam dan orang yang salat sendiri, dan rabbana walakal hamdu bagi siapa? Makmum, dan orang yang mengerjakan salat sendiri ketika bangkit dari apa? Dari ruku'. Baik. Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sendiri. Bagi orang yang sendiri. Jadi bacaan Sami Allahu liman hamida dan Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamida ini tasmi' namanya. Rabbana walakal hamdu itu namanya apa? Tahmid. Ya. Sami Allahu liman hamida ini bagi imam saja atau kalau dia salat sendiri. Rabbana walakal hamdu ini bagi siapa? Imam, makmum dan siapa? Orang yang salat sendiri. Dan ini sudah berlalu ya penjelasan dan dalilnya. Yang keempat, membaca Rabbighfirli. Kata beliau wa qaulu Rabbighfirli baina sajdataini. Ini sudah kita terangkan dalilnya dari hadits Hudzaifah. Iya. Dan ini juga wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terus-menerus melakukannya dan beliau telah bersabda sallu kama raaitumuni usalli. Kemudian yang kelima wa tasyahhudil akhir. Membaca tasyahud pertama. Membaca tasyahud apa? Pertama. Nah. Dan membaca tasyahud pertama ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi ketika beliau lupa tasyahud pertama. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena itu ditutup dengan apa? Ditambal kekurangan itu dengan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keenam, wal julus lahu, duduknya. Jadi dua ya, bacaan tasyahudnya dan duduknya dua-duanya wajib. Nah, dua-duanya wajib. Kemudian yang ketujuh, wassalatu ala nabi fi tasyahudil akhir, membaca selawat kepada Nabi. Ya, ini yang tadi saya katakan ada silam pendapat. Nah, sebagiannya menghitungnya sebagai rukun, sebagiannya menghitung sebagai wajib, dan ada sebagian ulama menganggapnya sunnah saja. Syekh Ibnu Utsaimin menganggap bahwa ini dia cocoknya sebagai sunnah saja. Sebagai sunnah saja. Nah, dan wallahu alam bahwa pendapat sunnah ini agak jauh ya. Mungkin dikatakan wajib, ini paling minimalnya sudah. Karena ini tasyahud diajarkan khusus oleh Nabi. Iya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan meninggalkan hal ini. Iya. Dan Nabi telah bersabda sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Karena itu kalau dikatakan wajib saya kira itu adalah hal yang bagus ya. Baik. Ini 7 disebut oleh Ibnu Qudamah. Di penjelasan tadi ada 2 kewajiban. Tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, berlindung dari 4 perkara. Itu yang kedua, tidak apa-apa didahulukan. Ya, berlindung dari 4 perkara. Sebelumnya masih ada lagi 1. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah ya hukumnya. Apa? Membaca surah bersama apa? Al-Fatihah. Kita katakan bahwa memang banyak ulama berpendapat apa? Sunnah. Tapi yang benarnya bahwa dia lebih cocok dikatakan apa? Dikatakan wajib. Baik. Jadi semuanya berapa? 9. Iya. Kata Ibnu Qudamah menyimpulkan. Bila kewajiban sholat ditinggalkan. Kata beliau, fahadihi intarakah amdan batalat sholatuhu. Ini kewajiban kalau ditinggalkan sengaja, sholatnya batal. Wa intarakah sahwan sajadalah. Ya. Kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka cara menutupinya dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Cara menutupinya dengan sujud sahwi. Karena itu kalau misalnya ada yang sholat, ya, kemudian dia lupa, belum membaca apa? Doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Maka ini dia harus apa? Sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Ya, karena itu harus diketahui ya bahwa makmum dia ikut saja bersama imam di belakang. Ya. Begitu imamnya sujud sahwi, makmumnya jangan bertanya, imam tadi lupa di mana kok sujud sahwi. Ya. Jelas ya?
Sebab mungkin saja dia lupa membaca dzikirnya, lupa membaca sesuatu yang sifatnya wajib itu tadi. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Baik, selesai sudah pembahasan ini, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Babu sujudis sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Kalau masih ada pembahasan terakhir ya, afwan. Sebentar. Kata beliau di pembahasan yang terakhir, selain rukun dan kewajiban salat adalah sunnah-sunnah salat. Kata beliau, "Wa ma ada hada fasunanun." Apa yang selain daripada ini, jadi selain dari rukun dan wajib, itu namanya apa? Sunnah-sunnah. La tabtulus salatu bi amdiha. Tidak batal salat meninggalkan dengan sengaja. Wa la yajibus sujudu li sahwiha, dan tidak wajib sujud. Kalau apa? Kalau dia lupa. Tidak wajib sujud kalau dia lupa. Nah, ini globalnya ya. Karena kalau ingin dihitung sunnah-sunnah salat, banyak sekali sunnah-sunnah salat. Ya, jumlahnya yang paling banyak di dalam salat. Karena itu Ibnu Qudamah hanya menyinggung rukun, wajib. Dan ini enaknya ya, belajar fikih. Tahu rukunnya, tahu wajibnya. Selain itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah.